Selamat sore, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Kembali pada sore ini kita akan bersama-sama doa harian. Hari yang kedua, jenazah almarhum Bapak Sutrisno Gondo Wahyudi disemayamkan di sini. Akan selalu kita iringi pembawaan doa-doa untuk mendukung perjalanan arwah dari almarhum. Sekiranya belum terlahir di alam surga bahagia, belum damai, tenang dan bahagia dengan doa-doa yang kita bawakan, semoga akan memperlancar perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Marilah dengan penuh konsentrasi, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bawakan doa-doa ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita membungkukkan setengah badan sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka buku puja baktinya halaman 2, persembahan dupa untuk almarhum. Lencakawe mitarulan wanin saja nyolentar cing sao cing tasongkan uyalim dan awan namo lencahawe Amitabha Sanci Jangan kuang ning hutan pahlawan dan musik pamajang Quang Trung sesepoyan tutung onsan
Nam se phan che la sa che ta cha ta pe a me ta phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô Quan Thế Yên Bồ Sát. Nam mô Quan Thế Yên Bồ Sát. Nam mô Quan Thế Yên Bồ Sát. Nam mô Ta Sa Cha Bồ Sát. Nam mô Ta Sa Cha Bồ Sát. Nam mô Ta Sa Cha Bồ Sát. Nam mô Thiên Thiên Ta Khai Trung Bồ Sát. Nam mô Thiên Thiên Ta Khai Trung Bồ Sát. Nam mô Thiên Thiên Ta Khai Trung Bồ Sát. Halaman 62. 62
62, 63, 64. Kita baca bersama-sama. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadmu tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, Maha Prasnya Paramita. 68. Kita limpahkan kebajikan dari membawa sutra ini untuk beliau. Kita baca bersama-sama Indonesianya dan nanti sebutkan nama beliau. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Sutresno Gondo Wahyudi. Semoga dengan bantuan kekuatan ulas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum, bebas dari penderitaan demi melahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung. Selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mewakili wihara dan tim doa budaya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum, seseorang yang mempunyai usia panjang, katakanlah 90 tahun seperti Bapak Sutresno. Bukanlah kebetulan, namun ada sebab dan akibat yang positif dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu maupun kehidupan saat ini. Jadi tidak kebetulan semua ada di dunia ini, namun berdasarkan hukum sebab dan akibat. Kenapa seseorang ada yang mempunyai umur panjang, ada yang pendek? Karena disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan di masa-masa kehidupan saat ini maupun kehidupan yang lalu. Orang yang mempunyai usia panjang adalah orang yang menghargai kehidupan makhluk-makhluk lain.
Di banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu pasti beliau tidak pernah membunuh, tidak pernah menyakiti makhluk-makhluk hidup. Sebagai akibatnya beliau pun bisa menikmati usia yang panjang, usia yang cukup atau usia rata-rata manusia. Itu yang pertama, karena tidak membunuh, tidak pernah menyakiti, tidak pernah mengurangi ya, jiwa atau makhluk-makhluk yang lain. Sebagai akibat positifnya sekarang bisa memiliki usia yang panjang. Kemudian yang kedua, di masa kehidupan beliau yang lalu maupun saat ini adalah orang yang suka menghormati orang yang usianya lebih tua ya. Usianya lebih tua kita hormati ya, kita ajeni ya. Sebagai akibatnya juga kita pun bisa menikmati orang yang berusia panjang. Kemudian ada juga teori yang mengatakan orang yang berumur panjang itu karena suka membesuk orang-orang sakit, memberi harapan-harapan orang-orang yang sakit, membesuk. Itu juga sebagai akibat positifnya kita bisa memiliki umur yang panjang. Itu berdasarkan dhamma ajaran Sang Buddha. Namun tentunya bisa dimodifikasi pengetahuan ini dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Misalnya selalu menjaga pola makan, pola hidup ya, yang cukup ya, yang dimakan selektif, tidak sembarang ya. Itu mengakibatkan orang mempunyai usia yang panjang. Apakah ada efeknya seseorang yang di saat berulang tahun kemudian berkumpul menyanyikan, mendoakan umur panjang, umur panjang, umur panjang? Sedikit ada efeknya ya, sedikit ada efeknya. Namun yang berefek sangat besar adalah pola pikir, pola perilaku kehidupan kita tadi, perbuatan-perbuatan kita sendiri. Sekalipun sering didoakan panjang umur, tapi tidak pernah kita menjaga makan, tidak pernah kita menjaga pola hidup seseorang, juga tidak maksimal doa itu. Seseorang yang meninggal menurut dhamma, seseorang yang mati menurut dhamma bisa disebabkan oleh 4 faktor. Untuk mempermudah dhamma Sang Buddha ini, Sang Buddha menggunakan perumpamaan matinya api, pelita atau lilin itu bisa disebabkan karena 4 faktor. Demikian pula matinya seseorang bisa disebabkan dari 4 faktor ini. Api lilin atau pelita bisa mati karena 4 kondisi. Yang pertama, karena minyaknya habis, itu apinya bisa mati. Yang kedua, sumbunya habis, itu apinya bisa mati. Kemudian berbarengan minyak dan sumbu itu bersama-sama habis, itu apinya juga bisa mati. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah faktor luar, tertiup angin, itu juga apinya mati. Ini untuk menjelaskan dhamma ajaran Sang Buddha. Ada seseorang yang meninggal karena batas usia rata-rata manusia telah habis. Batas usia rata-rata manusia saat ini kurang lebih 75 tahun. Bahkan kurang dari 75 tahun juga sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, almarhum sudah mendapatkan bonus yang cukup panjang 90 tahun karena melebihi batas usia rata-rata beliau. Kemudian disebabkan karmanya habis. Kemudian yang ketiga, bersamaan batas usia rata-rata habis, kemudian karmanya juga habis. Itu seseorang bisa meninggal. Dan faktor yang keempat, karena satu kecelakaan di luar dugaan kita menyebabkan seseorang itu meninggal. Seseorang yang telah meninggal akan menuju alam-alam yang lain. Ada 4 cara seseorang akan menuju alam yang lain. Yang lain itu di luar kita, bisa juga di alam manusia ini lagi. Ini juga menggunakan perumpamaan. Ada sebuah ya penjelasan. Ada seseorang mau tumimbal lahir itu melalui rahim, melalui kandungan, bisa masuk lagi nanti almarhum di tengah-tengah keluarga ini sebagai cucu atau cicit apabila ikatannya masih kuat. Ada yang melalui telur, ada yang melalui kelembapan, ada yang secara spontan. Orang yang terlalu baik dan terlalu jahat itu secara spontan, bisa langsung ke neraka, bisa langsung ke surga.
Apa manfaat dari kita mendoakan seseorang yang telah meninggal, atau dalam bahasa agama Buddha melakukan pelimpahan jasa-jasa baik yang diperbuat yang masih hidup ini bisa dilimpahkan untuk mendukung seseorang yang telah meninggal. Dengan kita belajar dharma, membaca kitab suci, sutra bab tentang Amitabha ini adalah satu kebaikan yang dilakukan terus-menerus kontinu, itu akan mengkondisikan arwah apabila dilimpahkan untuk mendukung terkondisinya telah di alam bahagia. Karena apa yang dilakukan yang masih hidup ini adalah satu kebajikan. Kemudian juga bisa juga tanda bakti dan hormat kepada yang telah meninggal, di samping doa juga di depan peti jenazah dipersembahkan sajian makanan-makanan. Sekalipun makanan itu disajikan, ditaruh di situ, sekalipun istilahnya dipersembahkan, juga tetap juga sampai besok. Namun bukan berarti tidak ada nilai manfaatnya. Apa nilai manfaatnya? Semakin sering arwah itu disimpatiki yang hidup, akan membentuk kondisi arwah itu bahagia. Kondisi arwah yang bahagia itulah yang mengkondisikan telahnya seseorang telah alam bahagia. Namun sebaliknya, apabila sepeninggal beliau keluarga tidak rukun, tidak harmonis, itu juga akan mengkondisikan arwah itu punya kondisi penderitaan, akan mendorongnya telah di alam-alam merendah, alam pikirannya menderita jadi neraka. Kemudian juga sebagai simbol penghormatan dan simpatik, keluarga menaruh bunga-bunga yang indah seperti itu sebagai rasa simpatik kepada beliau. Dan juga bunga di kalangan umat Buddha dimaknai sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian, mengingatkan kepada almarhum dan juga kita semua. Kenapa menggunakan bunga? Karena kentara sekali perubahannya. Dipetik, mungkin besok ditaruh situ, besok sudah layu kalau bunga itu asli. Juga menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini adalah kehidupan yang tidak kekal. Beliau pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami. Siapapun yang pernah lahir di dunia ini harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Baik itu yang kita rasakan maupun yang kita tidak rasakan. Apabila kita tidak ingin menderita, terimalah hukum perubahan itu dengan sewajarnya. Di saat kita masih muda, rambut kita hitam, nanti jadi putih. Apabila tidak siap menerima, kita akan menderita. Tapi kalau kita mengikuti hukum perubahan itu, pasti kita juga baik-baik saja. Demikian pula ditinggal kematian orang tua kita. Kita pernah berkumpul sekian puluh tahun, memang tidak gampang untuk melepaskan, merelakannya. Namun apabila keluarga tidak ingin menderita karena perubahan, segeralah bisa menerima perubahan itu, kematian itu yang menjadi corak dan hukum alami. Setiap orang akan mengalami kematian. Semoga dengan rasa bakti yang tinggi dari keluarga yang ditinggalkan untuk almarhum, dengan doa, dengan pelimpahan jasa maupun warna-warni bermacam-macam cara memberikan penghormatan kepada beliau, akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk menempati alam surga bahagia, dan keluarga ikhlas merelakan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.